hari ini ya. Judulnya sederhana sekali, saudara. Sukses karena ketaatan. Semua orang tahu judulnya ya. Dan sekarang kita akan belajar tentang hal itu supaya kenapa? Banyak orang Kristen ini menghadapi tahun yang baru, dia berharap, saudara, oh nanti semoga tahun depan ada penggenapan janji Tuhan, semoga tahun depan ya masalah saya selesai ya, semoga tahun depan pergumulan saya dijawab. Mungkin sudah menunggu, tapi banyak orang, saudara, berharap di tahun yang baru dia mengalami sesuatu, tetapi banyak orang menjalani tahunnya hidupnya dengan biasa-biasa saja. Seperti contohnya begini, saudara. Kalau seorang petani, dia musim hujan dia tidak menanam sesuatu, ya. Walaupun saudara musim hujan sudah berbulan-bulan, dia tidak akan memanen sesuatu. Ya, ini yang kita harus sadari supaya orang Kristen ini berpikiran yang positif. Dan saudara, ya kebanyakan orang Kristen mengundang hamba Tuhan, ya berharap hamba Tuhan itu, dia tidak mengundang hamba Tuhan seperti seorang bapak mengundang seorang guru les ke rumahnya untuk mengajar anaknya bagaimana mengerjakan PR. Tetapi lebih banyak orang Kristen itu mengundang guru les untuk mengerjakan PR, saudara, sehingga anaknya tetap bego, anaknya tetap goblok. Kenapa? Karena guru les diundang bukan supaya anak bisa mengerjakan PR, tetapi guru les diundang untuk mengerjakan PR anak. Ya, contohnya, Pak doakan saya, Pak doakan saya, itu namanya disuruh mengerjakan PR. Tapi kalau apa yang harus saya perbuat, apa kata firman Tuhan yang harus saya lakukan, itu namanya belajar mengerjakan PR. Saudara, ya, berapa hari lalu pun ya ada orang yang maksa konseling, ya. Jadi sudah selesai ibadah, kami mau pulang, diikutin terus dari mobil dari belakang, kemana kami belok, ikut ya. Akhirnya saya mengalah, ya sudah, yuk kita pergi makan walaupun sudah tengah malam, karena memang bukan untuk mengundang kami makan, tapi sebenarnya ada maksud konseling. Dan benar, begitu duduk nanya melulu, saudara, ya. Di situ hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan kami belajar tidak ada makanan gratis, saudara. Semuanya ada tujuan, ya. Tapi memang ada orang-orang seperti itu dan cukup banyak, dan sangat sedikit orang-orang yang kalau mengundang itu nggak ada tujuannya, kalau memberi nggak ada tujuan belakangnya, saudara, ya. Tapi bersyukur, ya, walaupun ya mereka kurang tulus, walaupun mereka ada tujuan, ya, tapi untungnya mereka bertanya bagaimana pesan Tuhan, tidak bertanya yang lain-lain. Nah, sekarang kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, ya. Kita akan melihat satu ayat yang sangat sering kita pelajari, ya, yaitu Lukas pasal ke-22 ayat ke-35. Satu ayat saja. Kalau saya khotbah, saya biasanya tidak suka panjang-panjang, tidak suka buka terlalu banyak ayat, saudara, karena nanti ribet. Buka ayat ini, nanti buka ayat ini, buka ayat ini, ya. Lebih baik satu ayat tapi dijelaskan dengan detail daripada terlalu banyak ayat hanya dibaca. Baik, sekarang demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa? Jawab mereka, sesuatu pun tidak. Sampai di sana saja, saudara. Kita mau lihat, ya, semua orang ingin hidup tanpa kekurangan. Ya, semua orang ingin hidup dalam kelimpahan, entah limpahan duit, entah limpah sukacita, ya limpah damai sejahtera, kesehatannya baik, nggak kurang sehat, dan macam-macam segala macam yang baik kecukupan maupun berkelimpahan. Nah, sekarang saudara kita mau lihat, ya, di ayat ini, ya, kalau saudara dan saya perhatikan, ya, Tuhan memberikan beberapa batasan, yaitu ketika dikatakan ini, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi. Jadi kita akan belajar 3 hal pada malam hari ini, ya, dan saya akan khotbah dengan cepat supaya kita banyak hal yang kita bisa terima, pelajari dari kebenaran ini. Karena kembali saya katakan, ya, banyak orang undang hamba Tuhan hanya sebagai tukang mengerjakan PR anak, bukan mengajar anak mengerjakan PR. Ya, akibatnya, Bapak tolong doakan. Ya, lama-lama saya terus terang kadang-kadang mangkel, saudara. Kenapa? Semua orang Kristen itu suka banyak didoakan, tapi tidak suka banyak doa. Makanya kalau jadi hamba Tuhan itu kita harus bergantung sama Tuhan, nggak boleh bergantung sama manusia, berharap pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Jadi nggak boleh sama sekali berharap pada manusia. Karena kalau berharap pada manusia, nanti kalau saya nggak doain dia nggak berkati. Kalau saya nggak doain dia nggak senang. Kalau saya nggak doain akhirnya kompromi semua, saudara. Ya, beberapa hari lalu pun saya bercakap-cakap dengan seorang pengusaha. Dia katakan, Pak Hasan masih ingat Pak Anu? Saya bilang, masih ingat. Teguran Bapak berapa tahun lalu buat dia tidak lakukan. Sekarang dia kompromi. Ya, berapa tahun lalu saya khotbah di gerejanya, saudara, gerejanya cukup besar, punya stasiun radio sendiri, ya cukup terpandang di kota itu.
Ketika saya khotbah di gerejanya, pesan saya saya dapat pesan, jangan kompromi. Sampaikan kebenaran dengan benar, tidak kompromi. Tapi ternyata sekarang dia mulai kompromi, saudara. Akibatnya apa, saudara? Dari dia kompromi, sekarang dia mulai ditinggalkan oleh jemaatnya. Ya, dan radionya pun sudah bermasalah. Ya, baik, sekarang kita mau lihat ayat ini. Ya, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi. Lihat yang pertama dulu, pundi-pundi. Kalau terjemahan lain mengatakan kantong uang. Nah, berarti apa, saudara? Ya, di sini kita mau belajar yang pertama dulu, ya, tentang kata pengutusan sebelum kita masuk ke tiga hal ini. Pengutusan artinya, saudara, di bahasa aslinya diutus untuk pergi ke suatu tempat untuk mengerjakan sesuatu. Nah, lihat kebenaran di sini, saudara, supaya saudara dan saya bisa menangkap maksudnya, ya. Karena zaman sekarang orang Kristen itu ingin hidup limpah tanpa taat, ingin hidup cukup tanpa hidup melakukan kehendak Tuhan. Ini yang sedang terjadi. Makanya penuh ibadah dengan pengurapan, saudara. Kemarin pun pagi saya terima WhatsApp dari teman di Surabaya, Pak, kenal sama hamba Tuhan nama ini. Ya, dia pasang baliho besar-besar, ada ibadah pengurapan. Dia tulis di sana, dia penuh dengan karunia-karunia, dia katakan. Saya bilang, saya nggak tahu lah, saya nggak ikut-ikut, saya katakan. Kenapa, saudara? Karena zaman sekarang umat Tuhan itu tidak mau belajar apa yang dia harus lakukan. Dia maunya hanya apa? Dikasih minyak, ya, dikasih ini, kasih itu, supaya tidak usah taat, tapi terjadi. Ini yang sedang terjadi, pola-pola seperti ini, ya. Jadi kita itu tidak sehat, saudara. Baik, sekarang kita lihat dulu. Diutus berarti disuruh pergi ke satu tempat melakukan sesuatu. Berarti apa, saudara? Disuruh maju, disuruh mencapai satu sasaran, saudara. Nah, orang Kristen seringkali tidak pernah maju rohaninya kalau nggak punya masalah, nggak pernah maju jam doanya kalau nggak punya kebutuhan, nggak pernah sungguh-sungguh duduk di kaki Tuhan kalau nggak kejepit. Itu rumusnya, saudara. Itu selalu sama setiap saat. Ya, paling enak apa sekalipun, dah susah sekalipun, jarang mau berdoa sungguh-sungguh. Maunya apa? Telepon pendeta. Yesus hanya sejauh telepon. Tinggal angkat telepon, ya, tanya pendeta-pendeta yang peka, ya, suruh mereka doa, tanya pernyataan Tuhan. Ya, tadi pun, ya, masih di Jepara pagi, saya di SMS, Pak, saya si Anu, dia katakan, ya, bisa saya telepon. Terus saya hubungi dia, oke, bisa. Saya tunggu hampir 1 jam, dia tidak telepon, saudara. Ya. Jadi sementara saya makan pagi baru dia telepon. Padahal dia kan bilang bisa telepon. Saya bilang iya bisa, mesti sekarang. Karena kenapa? Kan saya mesti ada kegiatan ini, ada kegiatan itu, ada kegiatan ini. Ya, akhirnya saya nggak angkat, saudara, saya nggak jawab dia. Ya, nah kita kembali dulu ke sini. Diutus berarti apa? Maju, pergi ke satu kondisi, satu keadaan. Berarti apa, saudara? Orang Kristen kuncinya sekarang yang pertama adalah dia harus maju. Itu dulu yang pertama. Dia harus mencapai satu titik, satu tempat, satu keadaan di mana yang Tuhan perintahkan. Contohnya, pengertiannya tentang firman Tuhan. Contohnya, ketaatannya kepada Tuhan. Contohnya, saudara, kekaripannya. Contohnya, hidup benarnya. Ya, ini yang sering tidak terjadi, saudara. Ya, makanya zaman sekarang ini, saudara, banyak orang, Alkitab bilang, akan meninggalkan Tuhan. Banyak orang akan murtad. Kenapa mereka murtad? Bukan karena hanya kesulitan yang terjadi, tetapi karena katanya dari mimbar, hidup itu di tahun ini Yesus akan tolong. Tahun ini semua akan berjalan dengan baik. Tahun ini Tuhan menyatakan kuasanya, tapi tidak terjadi apa-apa. Ya, lama-lama mereka bilang ini bohong semua. Ini cakap angin, saudara. Dan itu yang sedang terjadi. Baik, kita akan lanjutkan sekarang. Ya, dikatakan sekarang lihat yang pertama, membawa pundi-pundi. Jadi apa, saudara? Kita disuruh pergi mencapai suatu kondisi, suatu tempat untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk bisa melakukan sesuatu kita harus ada di tempat yang tepat, harus punya kemampuan melakukan sesuatu. Saya nggak bahas terlalu dalam, nanti terlalu teologis, saudara pusing, ya. Tapi kita akan lihat yang pertama dulu. Ketika Tuhan menyuruh melakukan sesuatu, Alkitab bilang apa? Kamu tidak boleh membawa pundi-pundi. Berarti apa, saudara? Ya, ketika Tuhan menyuruh kita mengerjakan sesuatu, saudara dan saya tidak bisa memberi syarat dulu. Tuhan kasih saya kelimpahan, kasih rumah, kasih mobil, kasih buku tabungan, baru saya mau taat. Ini dulu, saudara. Ya, banyak orang, saudara, taatnya bersyarat. Jawab dulu saya, tolong dulu saya, beri dulu saya, baru saya mau taat. Berarti apa, saudara? Orang-orang yang mau mengalami semuanya cukup, yang pertama dulu harus rela kadang-kadang mengalami keadaan kurang. Saya mau ulang. Karena Tuhan bilang tidak boleh bawa, punya pun nggak boleh bawa. Lah, punya aja nggak boleh bawa, berarti Tuhan sendiri nggak akan beri, kan? Betul, saudara. Nah, jadi lihat kebenaran di sini lebih dulu. Ya, ketika saudara dan saya mau melakukan firman Tuhan, ya, kadang tidak selamanya ketaatan itu mendatangkan
Berkat tidak selamanya ketaatan itu mendatangkan uang. Banyak orang percaya, saudara, tidak pernah mau mengalami tahap ada kekurangan ketika taat. Ada kekurangan, ada kebutuhan, saudara, ketika taat. Mereka berharap kalau saya taat semua lancar, semua baik, bahkan semua segera berlimpah. Nggak boleh ada yang namanya kekurangan sedikit pun. Ayat ini katakan dengan jelas, saudara. Ya, Tuhan bilang nggak bawa pundi-pundi. Pundi bicara tentang persediaan uang, karena ini kalau terjemahan aslinya mengatakan apa? Kantong uang bahasa aslinya. Ya, jadi apa yang pertama, saudara? Jangan berharap kalau orang-orang yang tidak pernah berani melangkah, ya, orang-orang yang tidak pernah berani mengalami kekurangan karena taat, itu akan menjadi orang-orang yang akan berkecukupan. Ini kuncinya, saudara. Ya, jadi tidak ada taat tabur langsung berlipat, tabur langsung berlipat, itu tidak sesuai firman Tuhan, saudara. Ya, karena Tuhan katakan apa? Waktu dia mengutusnya, saudara baca sejarah pengutusan di pasal yang lain itu ada, dia mengutus murid-murid, dia bilang nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa itu, jelas aturannya, nggak boleh. Ya, jadi yang pertama, konsep kita adalah jangan pernah berpikiran, ya, kalau ikut Tuhan itu semuanya akan selalu cukup, semuanya akan selalu berlimpah. Akan ada masanya ketaatan saudara dan saya, bisa itu ketaatan ada ketegangan karena apa ada rasa kita kurang. Ya, ini dulu poin yang pertama. Supaya kenapa? Supaya saudara dan saya tidak mancing Tuhan, ya, supaya saudara dan saya tidak punya karakter memberi sesuatu kepada hamba Tuhan atau gereja berharap itu langsung terjadi pelipat gandaan. Ya, ini yang pertama. Jadi perhatikan, tidak membawa pundi-pundi. Ya, jadi nggak ada persediaan uang, nggak ada perstok dana segar, saudara. Hanya disuruh apa? Ayo percaya pada penyediaan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan beradakan, Tuhan akan kirim. Nah, berarti yang pertama dulu lagi saya tekankan, saudara. Ya, banyak orang selalu komplain, selalu ingin didoakan, selalu ingin berhasil. Tetapi ayat ini mengatakan dengan jelas, ya, Tuhan mau orang-orang itu berani ngambil resiko dalam ketaatan. Enak tidak taat? Tidak enak. Tolong diperhatikan. Makanya saudara dan saya, makanya seringkali kita buat ibadah di mana-mana adalah judulnya pendewasaan, bukan ibadah pengurapan. Saya paling anti pengurapan, saudara. Terus terang saya katakan sama saudara. Kenapa? Pengurapan begitu membuat orang tidak perlu taat sama Tuhan. Pengurapan itu membuat orang tidak perlu dipimpin oleh Tuhan hari demi hari. Yang penting terima nanti jadi, terima nanti turun, nggak usah taat. Ya, jadi lihat kembali ayat ini. Tuhan bilang nggak boleh bawa pundi-pundi. Ya, berarti apa, saudara? Kepercayaan penuh kepada berkat Tuhan. Kepercayaan penuh bahwa Tuhan akan mengirim pada waktunya, Tuhan akan mencukupkan. Itu tidak mudah buat banyak orang Kristen. Ya, makanya Kristen ini kalau disuruh nabur karena ada janji berkat mau, tapi disuruh nabur tanpa janji malas. Ya, apalagi kalau dibilang tabur hari ini, nanti minggu depan terjadi, minggu depan berlipat, baru mau tabur, saudara. Baik, kita lihat yang kedua sekarang. Ya. Firman Tuhan katakan membawa bekal. Kalau di dalam bahasa aslinya, saudara, ini berbicara tentang membawa bungkusan perlengkapan dan makanan. Ya, jadi kalau kita pernah perhatikan orang-orang zaman dulu itu kan, dia pakai kain yang lebar, barang-barang dimasukkan sana, kainnya diikat begitu jadi segi empat, dipikul, diangkat. Nah, seperti itulah apa yang diterjemahkan di sini sebagai bekal. Di dalam apa? Karung ini, di dalam tempat bekal ini, itu akan tersedia makanan dan perlengkapan, tergantung dia sebagai apa. Ya, kalau dia sebagai gembala, dia akan bawa misalnya patok, tali, terus makanannya. Ya, jadi makanan dan perlengkapan. Nah, yang kedua, saudara perhatikan di sini, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mau mengalami hidupnya tidak kekurangan. Nanti kita akan belajar tentang kata kekurangan ini. Jadi jangan berpikiran kekurangan itu tentang uang. Ternyata di dalam bahasa aslinya itu sangat berbeda sekali artinya dengan pengertian bahasa Indonesia. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi, ya. Bekal dan kasut. Baik, bekal ini, saudara, apa? Bekal makanan dan perlengkapan. Itu yang dulu sekarang, saudara. Jadi misalnya ada pakaian, ada makanan, ya, untuk ini. Jadi, nah sekarang kita lihat apa? Ketika Tuhan bilang nggak boleh bawa makanan, Alkitab bicara tentang apa, saudara?
Akan ada saatnya saudara dan saya kadang terpaksa puasa terpaksa karena memang nggak punya. Juga ada puasa karena beban terlalu berat. Ya, makanya saya heran kalau orang Kristen seumur hidupnya nggak pernah puasa. Ya, kadang sudah nggak tahan dengan beban, sudah nggak tahan dengan pergumulan, kemudian mengambil puasa untuk minta tolong. Ya, kalau saya pernah puasa terpaksa. Ya, sudah nggak ada duit sama sekali. Ya, waktu itu kos pun cari yang paling murah, yang tidak ada, hanya kamar kosong, tidak ada tempat tidur dan lain-lain supaya murah. Saya pernah alami seperti itu, saudara. Nah, lihat di sini kembali ayat ini, ya. Dikatakan membawa bekal. Apa maksudnya, saudara? Ya. Di sini Tuhan mengajar kita kadang, ya, kita seharusnya menahan lapar. Nah, banyak orang Kristen kalau ngomong tentang lapar, tengking. Kalau ngomong tentang kekurangan, tengking, patakan, hancurkan. Kita harus hidup limpah, kita harus hidup cukup dan seperti itu, saudara. Ya, ini yang seringkali mengacaukan. Makanya nanti jangan heran kalau kita bilang akan banyak orang murtad, saudara. Jadi proses pemurtadan dari mana? Janji-janji palsu, janji-janji bohong. Mereka bilang, mana dulu janji Tuhan begini kok jadi begini, janji Tuhan begini kok jadi begini. Saudara, ya, lihat kembali di sini. Bekal makanan dan perlengkapan. Nah, sekarang saudara dan saya perhatikan di sini, ya. Kalau tadi bekal uang kan bisa beli ini, bisa beli itu, apa saja yang kita mau kalau uang. Kalau makanan hanya untuk makan, karena itu makanan bukan uang, saudara. Kalau uang bisa beli makanan, bisa beli mobil dan lain-lain. Kalau makanan ya hanya untuk dimakan. Iya kan? Misalnya makanan satu piring, nggak mungkin bisa ditukar dengan berlian, nggak bisa. Saudara, tapi punya berlian bisa tukar dengan makanan. Nah, maksudnya apa di sini, saudara? Tuhan bilang nggak bawa bahan makanan. Ya, kita mau lihat apa di sini, saudara? Bahkan yang kita butuhkan, yang sangat kita butuhkan pun detik ini, kan orang nggak bisa bilang makan besok, orang nggak bisa bilang makan seminggu lagi. Kalau dia lapar, dia butuh makan hari ini, sekarang. Ya, tapi ketika orang belajar percaya kepada Tuhan, ya, bahkan hal yang paling mendasar dari hidupnya yaitu makanan, hal yang paling hakiki kebutuhan primernya yaitu makanan. Saudara, kadang orang-orang itu harus berani ambil resiko, baik. Ya, orang-orang itu harus berani mengambil resiko. Nah, banyak kita tidak pernah, walaupun makanan cukup untuk 5 tahun lagi, tabungan cukup untuk, kita nggak pernah berani ambil resiko. Maunya semua main aman, semua maunya main nyaman, saudara. Ini orang Kristen. Ya, baik, kita lanjutkan, saudara. Ya, jadi bekal bicara makanan yang kalau kita sehari minimal 2 kali makan, minimal sekali. Ya, yang benar itu paling tidak 3 kali makan kan. Tuhan bilang enggak, makanan pun tidak bawa. Berarti kita harus apa, saudara? Sekalipun itu kebutuhan paling dasar kita, kadang Tuhan mengajar kita apa? Untuk penyangkalan diri. Tuhan, aku sangat butuh saat ini, Tuhan. Aku sangat perlu saat ini. Rasanya sudah nggak bisa lagi bertahan. Rasanya sudah kejepit. Rasanya sudah nggak bisa. Harus saya butuh saat ini. Tuhan mengajar. Ya belum tentu dia setuju dan jawab saat ini yang kita butuhkan saat ini. Ya. Contohnya, beberapa hari lalu di ibadah ada sepasang suami istri yang sudah tua ngomong sama saya, Pak, dia katakan, ini gimana sekarang? Terus saya mau jual rumah saya. Ini bank sudah minta terus. Ya, padahal dari beberapa bulan sebelumnya Tuhan sudah bilang, diam. Tetapi selalu asal dia datang ibadah, dia suruh saya berdoa supaya rumahnya laku. Saudara, karena mau bayar bank. Tapi dari bank kan belum sama sekali ada surat perintah untuk di PUPN. Ya, saya ingat satu orang saya yang hadir di ibadah kita hari Jumat. Ya, hari Senin dia akan di PUPN. Ya, dia mau di PUPN. Saudara sudah mau dilelang, itu proses lelang hari itu. Ya, kita berdoa dari beberapa bulan sebelumnya dia datang. Tuhan hanya suruh dia diam. Padahal itu mau dilelang, sudah tetap tanggal lelang, dan apa yang terjadi, saudara? Ya, dia mau dilelang, ya, 1 hari tepat sebelum pelelangan rumahnya dibayar 4 miliar. Dari penafsiran rumah itu hanya akan berharga maksimal 2,5 miliar. Sehari tepat sebelumnya orang bayar dia 4 miliar.
Berarti dia masih ada sisa uang lebih 1,5 M. Nah, saudara tahu kalau orang lelang, ya, kalau disebut harga perkiraan 2,5 miliar, tidak pernah akan tercapai segitu dari perkiraan, pasti lebih rendah. Nah, Tuhan buktikan sama dia apa? Diam. Nah, tapi yang kemarin ini 2 hari lalu, Pak, tolong doakan supaya bisa terjual. Saudara lihat di sini, Tuhan bekal bicara tentang apa? Saudara, sekalipun kepepet sekali, sekalipun butuh sekali, sekalipun rasanya aku butuh saat ini Tuhan, ya, tetap saudara dan saya diajar oleh Tuhan menunggu. Ya, lihat di sini. Ya, bekal bicara tentang makanan. Makanan harus dimakan sekarang. Saudara lapar nggak bisa makan, nanti ya minggu depan makannya. 2 hari lagi makannya, harus hari ini. Ya, tapi Tuhan bilang nggak boleh bawa. Jadi apa, saudara? Orang-orang yang mau hidupnya tidak berkekurangan, orang-orang yang mau hidupnya di dalam kelimpahan, mereka harus belajar sekalipun waktu, keadaan, kondisi sangat amat terjepit, sangat amat butuh, mereka harus belajar percaya. Lihat di sini, saudara. Ya, kalau zaman sekarang banyak orang tolong telepon sana, telepon sini, minta doa. Saudara, mereka tidak bisa tunggu, percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga. Ya, dan kasut. Saudara perhatikan, berarti apa? Tidak boleh bawa sepatu. Berarti apa? Kalau jalannya berbatu-batu, sepatu yang lama yang dia bawa sudah rusak, berarti dia harus siap menghadapi batu-batu yang runcing, dia harus menghadapi, siap berjalan di atas kerikil, dia siap berjalan di atas pasir yang panas. Saudara, ya, kita lihat kembali di sini. Ya. Membawa pundi-pundi, bekal dan kasut. Berarti apa, saudara? Orang-orang yang mau menikmati kebaikan Tuhan, itu orang-orang yang akan siap berjalan walaupun di depannya ada kerikil, ada batu-batu yang tajam, walaupun di depannya ada padang pasir yang panas. Saudara dan saya perhatikan di sini, ya. Kita akan melihat nanti. Oke lah, sementara kita perhatikan Indonesia masih aman. Oke, kita perhatikan. Ya, jadi orang Kristennya masih udahlah cari Tuhan santai-santai, ya. Tetapi saya percaya akan ada suatu masa di mana orang Kristen Indonesia akan menjerit-jerit mencari Tuhan. Ya. Karena kenapa? Kita sudah terlalu nyaman sehingga Tuhan itu tidak terlalu diurus, diperhatikan, dicari. Ya, baik, kita akan lihat kembali di sini. Ya. Kasut bicara tentang apa, saudara? Perlindungan untuk kita bisa terus melangkah. Perlindungan buat kaki kita supaya kalau kita melangkah nggak luka, nggak sakit, nggak ketusuk duri, nggak kena batu yang tajam, nggak apa lagi, kesandung sama kerikil dan lain-lain. Jadi apa, saudara? Orang-orang yang mau hidup sepenuhnya nanti dibela, dilindungi, dicukupkan oleh Tuhan, haruslah orang-orang yang punya satu tekad yang kuat. Kenapa? Sekalipun itu jalannya berbatu-batu, harus tetap jalan. Sekalipun itu jalan padang pasir yang panas, harus tetap maju. Sekalipun itu berjalan, maaf kata misalnya, ya di jalan yang berduri-duri, dia harus tetap melangkah. Nah, kita mau lihat di sini, saudara. Ya, seringkali kita berhadapan dengan orang Kristen yang maaf kata, ya, tidak orang punya Kristen yang menjadi orang-orang yang punya tekad, tidak menjadi orang-orang yang punya suatu kerinduan untuk benar-benar berjalan dengan Tuhan. Nah, kita lihat kembali di sini ya. Oke. Jadi sekarang kita lihat ayat yang terakhir. Ya, tolong ditenangkan dulu. Ya. Adakah kamu kekurangan apa? Apa? Saudara, terjemahan bahasa aslinya ini tidak berbicara kamu kurang makan, kamu kurang uang. Tidak, saudara. Kata kekurangan di sini itu diterjemahkan dalam bahasa aslinya sebagai adakah kamu kemudian kalah dalam perlombaan. Saudara jujur saja, saudara ya. Senang tidak senang semua kita ini ada perlombaannya yang tidak kelihatan. Contohnya, saudara yang sudah menikah, teman-teman sama-sama mungkin SMA dulu, teman kuliah dulu. Itu tanpa disadari kan sebenarnya ada perlombaan. Kenapa misalnya? Waduh, dia punya suami baik, ya, dia punya suami lebih sukses. Itu ada penilaian kan, ada perlombaannya kan, walaupun itu tidak kelihatan di lapangan, saudara orang. Ya, tapi kan ada, wah dia lebih sukses. Terus apa lagi? Misalnya dulu teman bermain, teman katakanlah satu grup.
Ya, tiba-tiba dia lebih berhasil hidupnya, ya kan? Lebih punya ini, punya itu. Terus kita nggak punya apa-apa. Tuhan bilang apa di sini? Kekurangan dalam arti, adakah kamu kalah dalam perlombaan? Nah, jujur semua kita ada perlombaannya, saudara. Ya kan, misalnya sama-sama teman kerja, sama-sama tahun masuk, sama-sama pendidikannya, tiba-tiba dia lebih di depan daripada kita, lebih tinggi dari kita, ya kan? Terus apa? Pahit kita. Ya. Nah, Tuhan bilang apa, saudara? Kalau kita, firman Tuhan katakan, ya, berani melangkah walaupun ada halangan kekurangan, walaupun ada halangan waktu benar-benar butuh, benar-benar perlu, sepertinya dia tidak menyediakan. Kemudian yang ketiga, walaupun perjalanan itu berbatu-batu, perjalanan itu berduri, disuruh terus maju, maka Tuhan katakan apa? Kita tidak akan kalah dalam perlombaan. Ya, saya pun ketika saya dididik oleh Tuhan, ya, teman-teman saya sudah jadi orang-orang topnya Indonesia, ya. Salah satu teman saya sekelas dulu itu menjadi regional sales manajernya grup Accor Pacific yang membawa Ibis, Mercure, Novotel itu semua di satu grup. Saudara, dia regional membawa seluruh Indonesia. Terus ketika saya tahu dia menjadi itu, hati saya pahit. Padahal kami tidak ada permusuhan, kami tidak ada persaingan, tetapi kan ada perlombaan. Kenapa? Loh, kita sama-sama suruh sekolah kok. Terus apa? Kok dia bisa lebih maju dari saya? Itu ada perlombaan. Saudara, perhatikan di sini. Ya, Tuhan bilang, maka kamu tidak akan kalah dalam perlombaan. Ya, ada teman saya satu lagi sekarang menjadi, kalau saudara Google namanya gampang. Saya kasih namanya, saudara Google ketemu jabatannya apa sekarang? Ya, mudah sekali. Bahkan ada yang membawahi grup perusahaan perhotelan. Terus ada perlombaannya. Sama-sama dulu teman kuliah. Terus kenapa dia bisa lebih maju? Ya, saya masih ingat, saudara, ketika saya diproses Tuhan, teman saya yang kerja di Bali menjadi sales manager salah satu hotel bintang 5 di situ. Dia kami ngobrol per telepon, terus dia katakan, Hendra, sekarang saya sudah punya beberapa villa disewakan. Saudara tahu harga villa di Bali yang disewakan ke bule? Enggak 1-2 miliar. Saudara, dan dia punya beberapa. Saya ada teman baiknya. Tapi ketika dia bicara, dia punya, hati saya tidak bilang, terima Tuhan baik kepadamu. Tidak ada rasa pahit di hati saya. Saya kalah dalam perlombaan. Nah, di sini Tuhan katakan apa? Adakah kamu kekurangan? Adakah kamu kalah dalam perlombaan? Itu bahasa aslinya. Nah, sebenarnya orang Kristen seringnya coba misalnya jadi ibu-ibu. Kan bisa ada perlombaan apa? Anak-anak kan? Anaknya sekarang di mana? Sekarang jadi apa? Itu juga perlombaan. Betul? Ibu yang satu bilang, ya anak saya di rumah saja. Yang satu bilang, oh anak saya sudah merintis usaha. Anak saya sudah. Itu perlombaan yang seperti tidak kentara. Perlombaan bukan di lapangan, tetapi di perjalanan kehidupan. Perhatikan di sini. Dan Tuhan jamin, saudara lihat di sini. Ya, ketika orang-orang yang mau seperti Tuhan katakan, tidak bawa pundi dikatakan, disimpulkan seperti itu. Ya, siap. Mungkin ada kekurangan ketika taat. Ini secara materi. Yang kedua, mungkin ketika sangat butuh, belum ada jawaban. Sangat kepepet, belum tertolong. Ya. Yang ketiga, tetap harus maju walaupun itu berduri, walaupun itu berbatu-batu. Itu tidak mudah, saudara. Tapi Tuhan bilang, ada kamu kekurangan nggak? Kalau kamu taat seperti itu. Tuhan, mereka bilang, tidak ada. Kalau bahasa lainnya bilang, tidak seorang pun. Saudara. Ya, not anyone. Kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kita lihat kembali di sini. Ya. Semua kita mengalami perlombaan. Yang tidak kelihatan di hidup kita. Baik perlombaan mungkin sesama saudara, waduh di antara saudaranya dia yang paling apes. Itu juga perlombaan saudara di antara sesama saudara. Ya. Sesama saudara orang lihat, wah ini yang paling sukses ya di antara keluarganya. Kalau yang ini wah parah, ini paling banyak. Nah itu kan perlombaan saudara. Dalam setiap fase ya dalam perjalanan kita, dalam pergaulan di keluarga, di pekerjaan di mana, tanpa sadar kan ada perlombaan yang tidak kelihatan. Ya kan? Betul saudara? Contohnya perlombaan apa lagi? Yang bukan hanya secara materi kedudukan. Perlombaan secara kerukunan. Waduh kalau dia sama keluarganya kok mesra. Kalau kita berantem melulu. Merasa kan kalah toh. Kenapa? Loh, dia kok baik sekali keluarganya. Kok kita enggak.
Itu kan perlombaan. Lihat saudara. Ya, makanya firman Tuhan katakan apa di sini? Adakah kekurangan? Adakah engkau kalah? Murid-murid bilang tidak. Ya. Makanya saudara perhatikan, semua kita ingin hidup enak, semua kita ingin hidup cukup, semua kita ingin hidup, bahkan maaf ya, keturunan kita semua berhasil. Nggak ada yang ingin biar anak saya gagal semua, nggak apa-apa. Pasti semuanya ingin anaknya sukses semua. Supaya kenapa kalau kita sama bapak-bapak, ibu-ibu yang lain kan enak. Jadi ditanya, Cik, anak nomor 1 di mana? Di rumah. Loh, kok masih di rumah? Iya. Anak nomor 2 di rumah juga. Anak nomor 3 ya di rumah. Loh, nggak kerja semua? Nggak, papanya aja yang kerja. Pasti kan nggak enak kita ya, saudara. Betul. Tapi katanya anak nomor 1 di mana? Oh, sekarang di Jakarta kerja ini. Anak nomor 2 itu perlombaan, dia menang. Saudara, makanya waktu saya baca tadi saya kaget. Tadi saya duduk, Tuhan bilang, buka ayat ini. Terus saya cari bahasa aslinya, ternyata bahasa aslinya bilang, adakah kamu kalah dalam perlombaan? Coba lihat ayat ini. Ya, semua kita kan mengalami seperti itu, betul? Bahkan sesama saudara pun kita lomba. Saudara, betul? Sesama saudara pun kita lomba. Bukan untuk saling menjatuhkan, tapi kan kalau ngumpul mestinya yang lebih yang paling besar lebih sukses dari yang lebih kecil. Ya toh? Jangan sampai yang paling tua paling miskin, tapi yang paling kecil paling kaya, pasti nggak cocok. Maunya apa? Yang paling dewasa, wajarlah kalau dia lebih, dia paling tua, ya toh? Betul saudara? Itu perlombaan, saudara. Yang kita tidak lihat, yang kita tidak sadari, tapi itu terus-menerus terjadi di hidup kita. Iya kan? Contohnya sudah dewasa, anak nikah punya menantu, pasti tanya, menantunya tamatan mana? Enggak, cuma tamatan SD. Loh, itu kan musibah. Betul. Apalagi misalnya, waduh, Cik, ini cucunya kok ganteng ya, Cik. Tapi terus saya bilang, iya, tapi bukan dari menantu saya, cucu saya, dari pembantu saya. Loh, itu kan repot, saudara, betul? Ya toh, cucu masih dari menantu, nggak boleh dari pembantu. Amin. Amin. Ya apa enggak? Berarti kalau dari pembantunya ada masalah, betul? Ya loh, iya tapi cucunya ini dari pembantu bukan menantu, lah repot kayak gitu, betul? Pasti malu nih cerita, pasti malu nih ketahuan. Itu kan perlombaan, saudara. Supaya kenapa? Waduh, menantunya baik, itu perlombaan. Sehingga waktu kumpul ini ibu-ibu mertua bisa cerita, oh menantu saya baik sekali. Yang sana, waduh menantu saya, itu kan perlombaan. Saudara, untuk apa punya menantu yang baik? Semua di dalam hidup kita itu ada sifat lombanya, saudara. Betul. Contohnya mobil pun ada sifat lombanya. Ya, dia pakai mobil baru, ini mobil tua sekali. Kadang-kadang kan yang mobil tua sekali minggir agak jauh parkirnya. Kenapa? Tahu diri ini mobil bagus. Itu perlombaan, saudara. Makanya Tuhan bilang, adakah kau kalah? Lihat, saudara. Adakah kau kalah? Tuhan tanya, dan murid bilang tidak, nggak ada. Nah, sekarang semua kita mau begitu, toh? Semua kita mau menang di perlombaan, kan? Betul, saudara. Saya pernah saksikan dulu kan, ketika teman saya bilang, "Ndra, aku lagi di London." Ya karena kerjaannya marketing. Aku lagi di London, ikut bursa pariwisata di London. Terus, "Ndra, aku lagi di..." Itu semua luar negeri, nggak ada pergi Kudus, saudara, pergi marketing hotel, nggak ada. Itu semua antara Eropa, Amerika, hanya itu marketingnya. Sementara saya nggak jelas, saya di mana? Ya saya di sini, di proses Tuhan. Ya saya di mana? Ya di sini, kebun anggur, nganggur. Saudara, ada perasaan sakit, ada perasaan. Padahal teman saya nelpon saya untuk tanya keadaan saya, tapi pertanyaannya menyakitkan saya. Saudara, itu perlombaan. Nah sekarang pertanyaannya, adakah saudara dan saya ini yang pertama dulu mau melangkah sampai ke satu titik rohani, titik ketaatan, titik pengenalan yang Tuhan mau? Itu yang pertama. Terus caranya gimana? Saudara dan saya harus rela mengalami kadang saya katakan ada kekurangan secara materi. Ya, ketika saya taat nganggur, saudara sudah mendengar dengan ceritanya kan, 16 tahun nggak punya uang. 16 tahun tidak punya duit. Tiba-tiba 16 tahun sakit. Kenapa? Orang pernah pegang duit, terus tiba-tiba nggak pernah pegang duit, sakit. Beda sama orang yang tidak pernah pegang duit terus-menerus.
pasti sakitnya udah nggak terasa karena udah mati rasa. Saudara, saya alami. Saudara. Terus ketika saya butuh bayar bank, berbulan-bulan sampai saya ditelepon bank, rumah saya akan disita, Tuhan tidak jawab. Saudara, saya nangis karena saya sudah renovasi, saya sudah tambah kamar, ya itu mau disita. Ya, berbulan-bulan nggak bisa bayar, Tuhan tidak langsung kirim uangnya. Ya, sampai dari bank telepon, Pak, kalau terus seperti ini terpaksa kami sita jaminan. Sudah terlontar, terpaksa kami sita jaminan. Jadi yang kedua, tidak mau membawa bekal. Yang ketiga, perjalanan yang menyakitkan. Ya, saudara pikir jadi hamba Tuhan enak, terima duit banyak. Oke, iya benar. Tetapi kadang banyak orang memperlakukan kita apa? Mereka hanya ingin didoakan tapi tidak pernah mau berubah. Mereka hanya ingin didoakan tapi tidak pernah mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, itu yang terjadi. Ya, sehingga apa? Mereka ingin melihat bukti janji Tuhan tapi suruh berubah nggak mau. Pokoknya Bapak doa adalah jangan tegur saya, jangan nasihati saya. Saya cuma butuh ditolong. Saya nggak perlu nasihat, saya nggak butuh. Rasanya kadang jengkel, kadang marah, kadang kesel. Jadi yang ketiga, Tuhan bilang nggak boleh bawa kasut. Kalau jalan berbatu-batu nggak pakai kasut, luka ya luka, nggak ada pilihan. Kalau jalan berduri ya kena duri. Saudara, saya ngalami. Ya, tahun 2000 jadwal saya penuh, saudara, nggak ada kurang. Sehari saya bisa khotbah 4 kali. Ya, kayak khotbah bukan di gereja-gereja kecil. Kemudian mulai tahun 2003 awal itu tahun 2002 Tuhan sudah ngomong berhenti bernubuat. Sampaikan pengajaran demi pengajaran. Hasilnya orang gak senang. Senangnya apa? Di tempat ini Tuhan bilang ada satu orang butuh rumah. Ya, engkau kepingin rumah seperti begini bentuknya, Tuhan akan kirim. Wah, itu orang senang, saudara. Ya, setiap saya khotbah di mana saja tempat itu penuh. Tempat itu penuh. Bukan sekecil ini, besar-besar. Tetapi ketika mulai ngomong pengajaran, ini loh yang Tuhan mau, langkah ini loh yang Tuhan mau, langkah ini Tuhan pimpin, semua orang tidak senang. Sakit rasanya, sakit. Ya, jadi lihat yang ketiga, rela apa? Nggak bawa kasut. Dia, ya, perhatikan. Nah, misalnya kita aplikasikan di dalam rumah tangga, nggak pakai kasut, artinya apa? Ya udah, nggak apa-apa dah, saya yang sakit. Jangan bilang saya sakit, dia juga harus rasa sakit dong. Baru kita adil. Iya kan, saudara? Tidak. Lihat di sini. Tanpa kasut. Dia harus terus melangkah. Tuhan bilang nggak boleh bawa kasut. Lihat. Nah, banyak orang Kristen, saudara, inginnya hidup enak, tapi nggak berusaha. Betul, inginnya panen, tapi nggak pernah nanam. Kalau saudara panen tapi nggak pernah nanam, ya saudara bisa beli kalau punya duit. Tapi kalau nggak punya duit, saudara curi namanya, betul? Kalau panen orang punya. Lihat kebenaran di sini. Nah, sekarang saudara, saya nggak perpanjang. Tapi Tuhan bilang supaya kita menang dalam perlombaan. Ya, ketika Tuhan pulihkan saya tidak lagi minder berhubungan dengan teman-teman saya. Kenapa? Oke, dia pergi London, saya pergi Paris, nggak kalah. Iya kan, saudara? Dia pergi mana, saya pergi. Saudara, ya Eropa Timur sudah habis saya kunjungi, Eropa Barat sudah habis saya kunjungi, cuma Eropa Utara yang belum. Karena waktu saya mau berkunjung ke sana, gunung di Iceland lagi meletus sehingga banyak sekali penerbangan dibatalkan, tidak bisa ke daerah Eropa Utara. Saya nggak kalah. Kalau dulu ditelepon, nah kamu di mana? Rasanya mau saya banting itu telepon, saudara. Ya, minder sekali, malu sekali. Lihat di sini. Di awal tahun ini, Tuhan bicara kepada kita, berapapun kita yang hadir. Mau nggak ketika satu langkah Tuhan bawa kita dalam kekurangan secara materi, secara keuangan. Yang kedua, mau nggak kita bersabar ketika kita sangat kejepit, sangat butuh. Disimbolkan dengan makanan nggak boleh bawa. Jadi kalau sangat lapar, nggak ada persediaan bisa langsung dimakan, nggak ada. Yang ketiga, tetap jalan walaupun itu jalan yang berat, berduri, berbatu-batu dan segala macam. Dengan resiko ya luka pasti. Tertusuk duri, ya. Ya, baik. Sampai di sini kita mau berdoa.
Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu juga sudah baca berkali-kali, tapi hamba-Mu tidak mengerti. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini Engkau buka, bahwa kami tidak akan kalah dalam perlombaan. Tuhan Yesus, memang hidup ini adalah sebuah perlombaan. Senang tidak senang, sadari kami tidak sadari, itu sebuah perlombaan. Baik itu dengan sesama saudara, dengan sesama teman, itu adalah sebuah perlombaan yang tidak kelihatan. Terima kasih buat jaminan Tuhan. Kalau kami mau diutus, mau pergi kepada suatu keadaan, mau maju kepada suatu keadaan rohani, kekaripan, ketaatan, hidup benar, seperti yang Tuhan mau, punya kerelaan Tuhan Yesus, maka Kau katakan kami akan mengalami tidak akan kekurangan, tidak akan kalah. Hamba selesai menyampaikan firman Tuhan. Hamba percaya firman ini akan berbicara kuat di dalam roh dan hati kami, sehingga kami akan mengalami apa yang dialami para murid. Tidak ada satupun, tidak ada. Terima kasih. Tanam ini di dalam hati kami semua, tanam ini di dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berterima kasih. Terpujilah nama Tuhan dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin.